Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan transformasi plus LPTK IAIN Ambon. Saya atas nama Abdul Rashid, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Al-Mubarak Tondorita, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan transformasi flashback 1 2025 di LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310855. Pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode PBL pada materi Sejarah Kebudayaan Islam Pra-Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Ya baik. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama yang kita biasa baca setiap mau belajar. Iya, foto tingkat, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya baik. Sebelum kita mulai, kita lihat kehadirannya dulu semua. Dian Ekawati. Hadir Pak. Dian. Intan Nuraini. Hadir Pak. Julita. Arfan. Alfa juga. Ya baik. Kemudian kedua, sebelum kita masuk pada materi inti, apakah kalian masih ingat dengan materi yang kita pelajari sebelumnya? Ingat? Masih ingat? Kalau diingat, kita coba kembali ke materi selanjutnya, yaitu masalah peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi berbicara masalah peribadatan atau peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam, itu dikenal dengan masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah, di mana jahiliyah ini dikenal sebagai masa kebodohan menurut pola pikir sebagian pakar-pakar ulama atau sebagian para sejarawan Islam. Kemudian kedua, sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada permulaan bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Hanifiyah atau Hanif, yang artinya Benar dan lurus. Kenapa? Pada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini sudah diajarkan kepada masyarakat pra-Islam, yaitu masalah tauhid,
keyakinan tentang Tuhan. Jadi berbicara masalah tauhid itu berbicara masalah ketuhanan, percaya kepada Sang Pencipta. Lalu daripada itu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya, atau dalam istilahnya bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Sebab kenapa? Adanya golongan-golongan baru yang kemudian membawa ajaran-ajaran baru terhadap perkembangan masyarakat Quraisy pra-Islam. Dari situlah adanya golongan baru sehingga masyarakat pra-Islam ini mulai menyembah yang namanya patung, berhala. Mereka membuat patung-patung, lalu patung itu dijadikan sebagai sesembahan mereka. Mereka dianggap sebagai Tuhannya. Sehingga dari penyembahan inilah yang kemudian menjadi satu teori terhadap pemahaman ahli sejarah bahwa masyarakat pra-Islam itu dianggap sebagai masa yang tidak berpendidikan atau tidak berpengetahuan, sehingga dianggap sebagai zaman jahiliyah. Oleh sebab itu, penyembahan bangsa Arab terhadap benda-benda yang mereka buat itu menjadi satu acuan atau menjadi satu dasar sebelumnya atau datangnya agama. Akan tetapi lahirnya agama baru sebagai penyeimbang atau sebagai satu perantara perubahan akhlak terhadap perubahan bangsa Quraisy itu membuat masyarakat Quraisy jauh lebih beragama dan memiliki akhlak yang lebih baik. Hal yang paling menarik kita harus pahami adalah pada masa jahiliyah atau sebelum masuknya Islam, dikatakan sebagai masyarakat yang jahiliyah itu karena ada beberapa dasar atau landasan yang memberikan penguatan. Salah satunya adalah dibunuhnya seorang bayi yang baru lahir ketika itu. Jadi perempuan itu ibaratnya tidak ada nilainya pada saat masa jahiliyah atau pra-Islam. Kalau kalian lahir masa-masa jahiliyah, yakin dan percaya bahwa hari ini Anda tidak akan pernah hadir. Sebab kenapa? Ketika seorang orang tua diketahui melahirkan dan anak itu adalah seorang perempuan, maka langsung dikubur hidup. Dianggap menjadi satu aib yang dapat merusak harga dan martabat masyarakat Quraisy ketika itu. Sehingga dari teori itulah dianggap sebagai masa jahiliyah, masa kebodohan, atau masa yang tidak berpengetahuan. Beda kalau laki-laki. Laki-laki itu diemaskan. Ketika lahir pada masa jahiliyah diemaskan. Dianggap sebuah keberuntungan terhadap penghuni masyarakat Quraisy. Jadi itu bedanya laki-laki dengan perempuan pada masa jahiliyah atau sebelum adanya agama. Kemudian kedua, beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi ada beberapa pemujaan yang dilakukan bangsa Arab sebelum adanya agama. Satu, mereka menyembah malaikat. Jadi di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Sebab kenapa? Mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah Tuhannya. Sehingga membuat masyarakat Quraisy ketika itu tidak memiliki pendirian terhadap ketuhanan. Kemudian kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Dengan dasar bangsa Arab yang menyembah hantu
jin dan ruh itu merupakan leluhur mereka yang menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Jadi ketika adanya penampakan masa-masa jahiliyah itu dianggap terhormat. Beda kita masyarakat hari ini ketika adanya agama, sangat jauh beda. Kemudian ketiga, menyembah bintang. Yang dimaksud bintang-bintang di sini adalah matahari, bulan yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Jadi ketika matahari pagi hari muncul, maka dianggap sebagai Tuhan. Jadi ketika bulan muncul di malam hari, maka dianggap sebagai Tuhan. Itu masyarakat jahiliyah sebelum adanya agama. Kemudian selanjutnya menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab itu menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu dan logam yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Jadi kebiasaan masyarakat Arab, mereka membentuk patung yang seperti miripnya seperti manusia. Lalu patung itu dijadikan sebagai Tuhan. Bayangkan itu. Sehingga dari teori-teori atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, banyak yang berpendapat bahwa adalah jahiliyah itu masyarakat yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi dia lari dari konsep tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian selanjutnya, sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy itu juga banyak percaya terhadap tahayul. Tahu maksud atau arti daripada tahayul? Tahu? Tidak. Jadi pada kepercayaan masyarakat Arab ini juga percaya tentang tahayul. Contohnya, di dalam setiap perut ada orang, perut orang ada ular. Jadi ketika merasakan lapar atau sakit perut, ular itu menggigit. Jadi kalau kalian merasa, begitulah yang dimaksud masyarakat Quraisy ketika itu. Itu paradigma mereka, tidak bisa disalahkan. Sebab kenapa masyarakat Arab ketika itu belum adanya agama atau pembeda daripada pengetahuan-pengetahuan yang berkembang. Kemudian kedua, mereka biasa mengenakan yang namanya cincin dari tembaga atau besi. Jadi cincin ini dijadikan sebagai satu bentuk kekuatan. Mereka menganggap ketika dia memakai cincin neneknya, maka memiliki kekuatan tak terkalahkan, disukai banyak orang, jadi dermawan. Itulah pola pikir masyarakat jahiliyah ketika itu. Sementara kalau kita bandingkan dengan kajian agama, itu kan bertolak belakang. Percaya terhadap sesuatu atau benda-benda yang kemudian menduakan Tuhan. Dan begitu. Kemudian ketiga, kalau mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Itu bedanya masyarakat pra-Islam dengan masyarakat yang sudah beragama. Kalau masyarakat pra-Islam ketika menginginkan yang namanya hujan, mereka percaya kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang mereka pelihara selama itu. Ambil rumput kering lalu diikat pada ekor kambing. Kemudian ketiga, percaya terhadap sesuatu atau tempat-tempat yang sakral. Umpamanya sebuah pohon, batu besar, gunung-gunung yang memiliki apa semuanya, itu dianggap sebagai satu kekuatan tertentu atau memiliki kekuatan tertentu, sehingga
ketika percaya dengan teori itu, maka mampu merubah nasib mereka. Itulah pemahaman bahasa Arab jahiliyah atau pra-Islam. Selanjutnya, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Jadi keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum adanya agama atau Islam. Jadi di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu perdagangan atau yang disebut dengan pasar Ukas. Pasar Ukas ini merupakan tempat di mana dilakukannya tempat perdagangan para masyarakat Quraisy yang hidup di tengah-tengah atau di tanah yang memiliki tanah yang tandus atau yang tanah yang memiliki tanah yang baik. Kemudian masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut dengan syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka. Dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu di luar tanggung jawab daripada syekh atau amir. Sebab kenapa? Pada masa jahiliyah, masyarakat Quraisy ini lebih memfokuskan daripada sistem monarki yang terkuat menjadi kuat, yang lemah menjadi lemah. Sehingga itulah menjadi dasar kenapa perempuan kurang ada nilainya pada masa jahiliyah. Karena itu salah satu bentuk peningkatan yang tidak membawa perubahan besar terhadap masyarakat Quraisy ketika itu. Bisa dipahami? Ya, baik. Kalau bisa dipahami, kita bagi kelompok. Ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Maksud daripada pengelompokan ini, bagaimana kita mampu mendeskripsikan atau memaparkan teori-teori yang berdasarkan atau berkaitan dengan sejarah perkembangan agama pra-Islam. Kelompok A, kelompok B, kemudian kita kasih kelompok C, 4 orang. Ya, baik. Sudah dapat kelompoknya? Sudah. Kalau sudah dapat kelompoknya, kita persilakan kelompok 1 untuk memberikan deskripsi atau memberikan gambaran pemaparan materi yang kita pelajari kesempatan kali ini. Ya, kelompok A dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan teman-teman saya kelompok A akan membahas masalah sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum datangnya Islam pada permukaannya. Bangsa Arab Quraisy sudah meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifah atau Hanif, yang artinya lurus dan benar. Sebagai kesimpulan bahwa masyarakat Arab Quraisy sudah meyakini adanya Tuhan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Itulah merupakan deskripsi atau pemaparan daripada kelompok A. Kemudian kelompok B, silakan. Assalamualaikum
C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berpikir mau mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi takhayul yang diyakini bangsa Arab pra-Islam. Takhayul yang dipercaya adalah di dalam perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular yang menggigit. Mereka biasa menggunakan kucing dari tembaga atau besi. Bila mereka mengharapkan hujan, mereka mengidapkan rumput kering pada ekor kambing. Ya, baik. Itulah bentuk pemaparan daripada materi kita kesempatan kali ini. Selanjutnya kita lanjut pada LKPD. Sehubungan dengan digambarkannya atau dideskripsikannya tentang materi sejarah peradaban pra-Islam, maka kita kembali kepada bentuk LKPD-nya. LKPD ini tujuannya satu, bagaimana kita menguji kemampuan siswa dalam mengamati, menyimak, memahami, dan mengetahui tentang teori pembahasan peradaban, sejarah perkembangan Islam sebelum adanya agama. Ya, baik, saya kasih waktu beberapa menit dalam penjelasan pengerjaan tugas LKPD-nya. Kita akan menguji bagaimana atau sejauh mana seorang siswa mampu mengetahui atau memahami tentang materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, baik, langsung saja saya kasih waktu. Sudah? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah, dikumpul. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali bahwa pembahasan tentang sejarah peradaban pra-Islam, mudah-mudahan teori yang kemudian kita bahas tentang ini atau kali ini mampu memberikan satu pengetahuan, pemahaman dasar terhadap perilaku atau kebiasaan siswa.
Oleh sebab itu, kita ulang kembali bahwa materi yang kemudian berkembang pada masa-masa sebelum adanya agama itu melahirkan sebuah teori yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat atau yang beragama. Jadi sangat jauh beda dengan materi perkembangan pra-Islam dengan materi yang sudah ada dengan agama. Baik berupa akhlak, perilaku, kebiasaan yang dulunya adalah penyembah berhala, sekarang karena agama sudah memasuki wilayah-wilayah masyarakat Quraisy, maka itu tentu menjadi satu perubahan mutlak atau perubahan besar terhadap akhlak-akhlak masyarakat Quraisy ketika itu. Jadi lahirnya sebuah agama di kalangan masyarakat Quraisy itu memberikan nilai positif atau nilai tersendiri terhadap budaya baru dan melahirkan budaya baru terhadap perkembangan masyarakat Quraisy atau masyarakat Mekah ketika itu. Oleh sebab itu perlu kita sikapi dan perlu kita pahami bahwa pembelajaran tentang sejarah bukan berarti tidak penting, melainkan pembelajaran sejarah kita jadikan sebagai satu acuan, sebagai satu metode bagaimana memahami perilaku masyarakat Quraisy ketika itu, yang dulunya tak beragama, sekarang beragama, yang dulunya tidak berakhlak, sekarang berakhlak. Jadi pada masa jahiliyah itu tidak ada akhlak, tidak ada budaya, sehingga dianggap sebagai masa-masa jahiliyah. Jadi banyak teori tentang masa jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Tapi di sisi lain ada yang membantah. Dari ahli sejarah yang ada yang membantah bahwa Islam itu atau masyarakat pra-Islam itu bukan masyarakat jahiliyah, melainkan masyarakat yang enggan terhadap kebenaran. Dasarnya apa? Jauh-jauh sebelum masyarakat Quraisy menyembah berhala, dia sudah menyetujui dan sudah meyakini ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah atau Hanif, yang artinya benar dan lurus. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini mengajarkan tentang teori ketuhanan. Jadi belum ada perintah sholat, masih mempercayai atau tentang adanya Tuhan. Teori ini yang kemudian dikembangkan atau dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai ajaran-ajaran yang dipahami masyarakat Quraisy sebelum adanya agama. Lanjut daripada itu, kita pahami bersama bahwa masyarakat Quraisy ini setelah adanya agama yang dibawa Nabi Ibrahim, banyak juga agama-agama baru yang muncul, seperti agama terhadap penyembahan berhala. Mereka menciptakan batu seperti manusia lalu disembah. Itu yang dijadikan sebagai Tuhan. Tapi hal yang paling menarik harus kita pahami bahwa ketuhanannya masyarakat Quraisy tidak menjadikan masyarakat Quraisy menjadi masyarakat yang ketinggalan terhadap perkembangan ilmu pendidikan atau ilmu teknologi. Sebab kenapa? Di samping itu juga masyarakat Quraisy ini memiliki banyak ahli-ahli syair, banyak ahli-ahli arkeolog yang ketika itu sehingga mampu bersaing dengan beberapa wilayah yang ada di ketika itu. Ya baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada saat ini, kesempatan kali ini,
saya sampaikan kepada anak-anakku semua bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi sejarah perkembangan Khulafaur Rasyidin. Jadi paham itu. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Khulafaur Rasyidin. Jadi boleh dicari materinya, boleh dicari acuannya, boleh dicari metodenya bagaimana kita membahas pertemuan selanjutnya tentang materi itu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga pertemuan selanjutnya kita masih diberikan kesehatan untuk bagaimana membahas kembali materi-materi sejarah perkembangan Islam periode selanjutnya. Terima kasih atas waktu saya ucapkan kepada anakku semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam